Bab 22. Alif sedikit kesal sebenarnya, pagi ini harus bekerja dulu hingga tidak bisa ke rumah Oma Arumi. Setelah kemarin menunggu sampai hujan-hujanan, ia baru beranjak begitu sadar akan datang adzan maghrib hingga membuatnya tidak boleh melewatkan sholat berjamaah di masjid. Meskipun sejujurnya ia masih ingin di sana, namun ia mendahulukan Allah atas segalanya, meninggalkan kewajibannya. Begitu selesai urusan di kantor, Alif melangkah lebar menuju mobilnya dengan cepat. Ia membawa mobil menuju rumah Oma. Oma yang tepat ada di teras melihat klan menghampirinya. "Kamu mau ketemu Arumi, ya?" Alif mengangguk. Satu yang ia syukuri, Oma begitu ramah dan baik, tidak mengusirnya atau bahkan bersikap ketus. Alif juga ingin bertemu ayah dan bunda. "Oma," ucapnya setelah menyalami tangan Oma. "Ayo masuk dulu, Oma buatin teh." Alif diajak masuk hingga teras, ia menunggu hingga Oma kemudian keluar lagi dengan membawa secangkir teh klan kue. Kepala Alif tak lepas menatap pintu, berharap Arumi keluar untuk menghampirinya atau setidaknya Bahri dan Eliza yang menghampirinya. "Kamu sehat?" "Alhamdulillah, Oma." "Maaf, ya, karena kemarin sore Oma ingin mengajak kamu masuk, tapi orang tua Arumi melarang." Alif tersenyum pahit, ia mengerti akan ketidaksukaan Bahri dan Eliza yang masih berlanjut kepadanya. Kesalahannya masih belum dimaafkan oleh mertuanya. "Arumi di dalam, Oma." "Mereka sudah balik ke Jakarta." Alif tertegun mendengar jawaban Oma. Ia yang mengambil teh kembali meletakkannya lagi di atas meja. "Kapan, Oma?" "Tadi pagi." Hari yang diinginkannya cepat berlalu, kini terasa bergerak lambat. 1 hari lagi tinggal bekerja di Aceh, tapi rasanya bagaikan setahun menunggu. Alif menatap tak sabaran jam dinding yang seolah lama sekali bergerak. Jika saja pekerjaan selesai hari ini, ia akan memilih pulang menyusul Arumi ke Jakarta. Namun, nyatanya besok siang ia baru selesai dalam pekerjaan. Alif melangkah lunglai menuju hotelnya. Ingin menghubungi Arumi, namun tidak tahu berapa nomor Arumi. Begitu memasuki kamarnya, ia teringat akan teman Arumi yang di Aceh. Mungkin ia tanya saja perempuan itu untuk meminta nomor istrinya. Alif kembali membalikkan langkahnya keluar dari hotel, memasuki mobil dan membawanya menuju kediaman Yuna dengan harapan mendapat nomor Arumi. Tidak Alif mungkiri, Yuna ternyata memberinya nomor Arumi. Ia tersenyum senang. Sampai di hotel ia langsung menyalin nomor Arumi ke ponselnya. Nama kontak yang Alif buat bukan lagi sekadar nama Arumi, tapi istriku. Alif tersenyum, lantas menyimpan nomor Arumi dan meneleponnya. Panggilannya direjek. Alif mengerutkan keningnya. Menelepon lagi kembali direjek. Apa mungkin Arumi tahu ini dirinya? Ia kemudian mengambil aplikasi chat dan mengirim sebuah pesan ke Arumi. Senyum Arumi melebar menatap kamar yang telah lama ditinggalkannya. Kamar yang masih jelas melekat harum wangi dan sangat rapi. Sepertinya Eliza sering membersihkan kamarnya selama ini. Pandangan Arumi jatuh pada note kecil berwarna biru yang tertempel di kaca rias. Ia mendekat, melihat tulisan yang mampu membuat air matanya jatuh. Meskipun kini sudah di rumah, namun Arumi belum bertemu Arisha, kakak yang dirindukannya. Arisha kini tengah di kantor sedang bekerja. Suara ponsel yang berbunyi membuat perhatian Arumi teralih. Ia menghapus air matanya, menatap layar ponsel yang kini menunjukkan telepon masuk dari nomor tidak dikenal. Memperhatikan nomor itu dengan saksama, Arumi tertegun menyadari itu nomor Alif. Dari dulu semenjak menikah, ia sudah hafal nomor suaminya sehingga tanpa ditanya pun ia sudah tahu itu Alif. Tidak menekan tombol biru, Arumi langsung mirejek panggilan Alif hingga kemudian datang lagi panggilan, Arumi mirejek lagi. Untuk saat ini ia tidak ingin mengangkat telepon Alif. Notifikasi pesan yang berbunyi membuat Arumi membuka chat masuk. "Assalamualaikum, Mi. Kamu udah di Jakarta, ya?" "Arumi. Aku akan menyusulmu. Tunggu aku, ya." Entah kenapa chat singkat itu mampu membuat air matanya kini menggenang.
Arumi menutup room chatnya dengan Alif, mengembus napas sesak sambil mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Kenapa sebatas chat membuat hatinya ngilu? Alif yang kini berubah, Alif yang kini tiada henti ingin mendapatkan maaf darinya dan orang tuanya. Tapi kenapa membuat hatinya semakin sesak? Mi. Panggilan dari pintu membuat Arumi menoleh, melihat Arisha yang tengah berdiri di sana membuat senyumnya mengembang. Kak Arisha. Arumi berjalan mendekat menuju Arisha yang kini langsung berhambur memeluknya erat. Air mata jatuh di pipi Arisha saking rindunya dengan Arumi. Dek, kangen. Arumi balas memeluk Arisha erat. Air matanya ikut jatuh, sudah lama sekali ia tidak bertemu dengan kakaknya. Arumi lebih kangen, Kak. Di Aceh, Arumi memiliki kenangan masa kecil yang begitu banyak dengan Arisha, hingga membuatnya selalu teringat dan tidak henti merindukan kakak yang sangat baik untuknya itu. Kakak bahagia, Mi, kamu masih hidup. Kakak pikir nggak akan ketemu kamu lagi, ucap Arisha terseduh. Arumi yang tiba-tiba pergi begitu saja membuatnya sangat kehilangan, ia juga dibuat merasa bersalah karena kepergian Arumi. Maafin Arumi, Kak Arisha. Arisha melepas pelukannya. Aku yang minta maaf. Terima kasih sudah kembali, Mi. Setelah sampai di bandara, Alif langsung membawa mobilnya menuju rumah mertuanya. Ia tidak pulang ke rumahnya, melainkan bertemu Arumi dan mertuanya untuk minta maaf. Kini mobil Alif berhenti tepat di depan rumah. Alif mengambil napas dalam, lalu mengembusnya perlahan. Ia berharap Bahri dan Elisa kali ini mau memaafkan dan menerimanya. Melihat Arumi yang sedang menyapu membuat senyum Alif merekah. Ia melangkah masuk menuju gerbang yang sedikit terbuka. Arumi. Arumi bergeming dengan kehadiran Alif yang tiba-tiba. Hendak masuk, Alif berhasil menahan lengannya. Aku mohon. Lepas, Mas. Mi. Mas, kan, yang gak ingin kehadiran aku. Ngapain Mas masih kesini? Seru Arumi dingin dan menusuk. Alif menunduk. Aku menyesalinya. Mas mending pulang. Kasih aku kesempatan. Tidak akan ada kesempatan. Seman tegas itu membuat Alif menoleh pada Bahri yang menatapnya tajam. Lepaskan tangan Arumi. Alif terpaksa melepaskan tangan Arumi darinya, ia menatap sendu Arumi yang kini masuk setelah disuruh Bahri. Kamu pulang. Kasih Alif kesempatan, Ayah. Alif minta maaf. Alif mendekat pada Bahri yang masih menatapnya tajam, ia bahkan berlutut untuk bisa mendapat maaf ayah mertuanya. Apa perlu saya mengusir kamu? Ayah, Alif berucap lirih, menatap Bahri dengan memohon. Sampai saat ini bahkan mertuanya masih membencinya, tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan pernah temui Arumi lagi. Ayah akan mengurus penceraian kalian. Alif tertegun. Ia menggeleng cepat, tidak ingin itu terjadi. Ia sama sekali tidak ingin bercerai dengan Arumi. Sungguh ia menyesali ucapannya 4 bulan lalu, ucapan yang kini membuat Bahri kembali mengungkitnya. Alif tidak mau cerai dengan Arumi, ya. Bukannya ini yang kamu inginkan? Alif menyesal, Ayah. Alif ingin bersama Arumi. Alif menggeleng, memohon kepada Bahri untuk tidak melanjutkan perceraian itu. Tapi saya tidak akan mengizinkannya. Putri saya berhak bahagia tanpa kamu. Ayah. Pulang, Alif. Bentakan itu membuat Alif tertunduk dalam. Ia menatap sendu Bahri yang menatapnya dingin. Alif tahu kesalahan Alif tidak dimaafkan. Tapi, Ayah, izinkan Alif memperbaiki kesalahan Alif. Alif akan membuat Arumi bahagia, karena Alif mencintai Arumi, lirih Alif sungguh-sungguh, namun Bahri menggeleng tegas. Alif semakin tertunduk dalam. Dengan apalagi ia harus meyakinkan Bahri bahwa ia sangat menyesal. Alif bersungguh-sungguh akan ucapannya ingin membahagiakan Arumi. Maaf, Ayah, tapi Alif tidak akan pernah bercerai dengan Arumi. Alif menyalami tangan Bahri dan melangkah mundur. Assalamualaikum. Lantas melangkah berat menuju gerbang. Bersambung.